Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai etnososial science. Nah, etnososial science, di mana etno itu negara, sosial itu keterkaitan dengan manusia, dan sains itu ilmu pengetahuan. Nah, etnososial science merupakan negara dan dihubungkan ke sains. Oke, materi tentang etnososial science ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu sistem sosial dan interaksi sosial. Nah, pengertian dari sistem itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan untuk menjalankan fungsi masing-masing dengan hasil untuk mencapai tujuan bersama. Dan selanjutnya itu sistem sosial, di mana sistem sosial adalah interaksi sosial yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berdasar makna dan norma kultural yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan sehingga tercipta hubungan-hubungan sosial yang saling mempengaruhi dalam kesatuan sosial. Selanjutnya itu fungsi dari sistem sosial. Ada 3, yaitu pertama adaptasi, kedua yaitu pencapaian tujuan, dan ketiga itu interaksi. Adaptasi yaitu mencakup upaya-upaya untuk menyelamatkan sumber daya lingkungan yang terbatas. Kedua yaitu pencapaian tujuan, meliputi upaya memprioritaskan tujuan-tujuan yang ada agar sistem keseluruhan berfungsi semesti. Itu integrasi, di mana mencakup upaya untuk menjaga hubungan antar individu atau unit melalui tindakan koordinasi agar sistem secara keseluruhan bekerja dengan baik. Selanjutnya yaitu unsur sistem budaya, di mana unsur sistem budaya ini yang pertama yaitu kepercayaan dan pengetahuan, kedua yaitu perasaan, terus tujuan, terus ada norma atau kaidah, terus kedudukan dan peran, dan selanjutnya itu tingkat dan perangkat. Kita masuk pada subsistem sosial, di mana subsistem sosial ini ada beberapa subsistem. Yang pertama yaitu subsistem kebudayaan, kedua subsistem sosial, ketiga subsistem kepribadian, dan keempat yaitu subsistem kelompok biologis. Contoh dari sistem sosial itu seperti gotong royong dan komunikasi sosial. Nah, faktor yang mendasari interaksi sosial, yang pertama yaitu sugesti, kedua itu identifikasi, tiga simpati, keempat itu motivasi, dan kelima yaitu empati. Kita masuk pada bagian yang ketiga yaitu manusia dan peradaban. Pengertian manusia menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Socrates, yaitu manusia adalah makhluk hidup berkaki dua yang tidak berbulu dengan kuku datar dan lebar. Menurut Nikolaus dan Sudiarja adalah manusia itu bineka tetapi tunggal. Bineka karena terdiri dari satu jasmani dan rohani, akan tetapi satu karena jasmani dan rohani terdapat dalam satu jasad. Pengertian peradaban menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu menurut Oswald Spengler, peradaban adalah kebudayaan yang mengalami perubahan dan menekankan pada kesejahteraan fisik dan material. Kedua itu menurut Anne Ahira, yaitu peradaban adalah kebudayaan yang mengalami kemajuan yang tinggi. Hubungan manusia dan peradaban. Manusia dan peradaban adalah hal yang tidak bisa terpisahkan karena manusia itu memiliki cipta, rasa, dan karsa. Cipta, rasa, dan karsa itu selanjutnya yaitu hakikat manusia dan peradaban. Antara manusia dan peradaban sangat erat hubungannya karena keduanya saling mendukung
dalam menciptakan suatu kehidupan sesuai kodratnya. Peradaban timbul karena manusia yang menciptakannya. Masyarakat yang beradab diartikan sebagai masyarakat yang mempunyai sopan santun dan budi pekerti yang baik. Bagian yang terakhir yaitu manusia sebagai makhluk individu, di mana manusia sebagai makhluk individu diartikan sebagai perseorangan atau sebagai diri pribadi. Manusia sebagai diri pribadi merupakan makhluk yang diciptakan secara sempurna oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, contoh dari manusia sebagai makhluk individu yaitu memiliki kebutuhan jasmani, berusaha mendapatkan rasa aman dan terlindungi, mencari validasi dari orang lain, perlu berinteraksi dengan orang lain, terus mengaktualisasi diri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi etnososial science. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.